Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia ya bersama Ibu. Cek dulu yang sudah hadir di Google Meet kita hari ini. Sudah hadir semua ya. Dan jangan lupa kalian isi absen di link absen yang sudah Ibu kirim lewat grup WhatsApp ya. Itu mari kita berdoa dulu. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Rohmi silahkan pimpin doanya nak. Baik Ibu, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana? Masih semangat belajarnya? Semangat Bu. Semangat Bu. Harus semangat ya, walaupun kita belajar di rumah berjauh-jauhan, tapi kita harus semangat karena belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal dengan siapa kita belajar ya. Jadi kita harus tetap semangat. Ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya, yang bagian pertama. Nanti bagian selanjutnya akan di pertemuan selanjutnya. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nanti kita akan belajar menganalisis informasi mana yang berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Lalu yang kedua adalah merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, jadi nanti kita akan belajar untuk merancang, membuat sebuah pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur secara sederhana. Pernah tidak sih di antara kalian ada yang melakukan sebuah kegiatan yang memerlukan beberapa langkah atau kalian melakukan tahapan-tahapan dalam kegiatan tersebut? Bu. Ya, produk apa itu kira-kira Agus? Membuat donat Bu. Oh, membuat donat ya. Nah Bu, saya mencoba waktu itu membuat sabun cuci piring sederhana. Kan pernah membuat mie instan? Pernah Bu. Pernah dong ya, Sering, Bu, masa nggak sering. pernah? Apalagi kalian yang namanya anak sekolah, Ibu tahu suka sekali nih mie instan ya. Nah, lalu yang kedua, kalian pernah buat minuman ini? Minuman Pernah, kopi Bu. instan ya? Iya, ini juga bisa. Nah, dalam kemasan produk ini di belakangnya sebenarnya ada tahapan-tahapan untuk membuatnya. Nah, prosedur cara pembuatannya. Walaupun secara tidak sadar kita tidak membacanya, tapi mengikuti langkah-langkah tersebut karena kita sudah biasa melakukannya. Inilah yang dinamakan dengan prosedur, tahapan-tahapannya. Prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau suatu cara yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja langkah-langkah ini disusun secara sistematis. Prosedur ini manfaatnya memberitahukan pembaca tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan urutan yang sistematis. Nah, jadi prosedur terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian tujuan atau pernyataan umum, bisa kita sebut sebagai pernyataan umum. Lalu bagian yang kedua ada langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah cara-cara pembuatannya disampaikan. Dan bagian yang ketiga ada penegasan ulang. Untuk lebih memudahkan kita memahami tentang teks prosedur, ada video tentang cara mencuci tangan yang akan Ibu putarkan. Nanti kita perhatikan. Jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Kedua, kira-kira ada tidak tujuan atau pernyataan umum dari video yang tadi? Iya Bu, ada dong Bu di awal. Iya, di awal ya, kalian silahkan masuk ke kelompok diskusi yang sudah kita buat di grup WhatsApp. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan di nomor 2. Jika ada yang kurang
dipahami, silahkan boleh bertanya. Tidak, Bu. Ya. Nah, waktunya sudah 20 menit. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, Bu. Udah, Ya, Bu. Oke, baik. Dan kelompok pertama, Dewa, bacakan hasil diskusi kalian. Oke Bu, saya akan sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami berdasarkan dengan yang di LKPD. Pernyataan umumnya itu, instan adalah makanan siap saji yang memiliki banyak penggemar. Selain cara membuatnya yang mudah, instan juga dapat dikreasikan menjadi aneka masakan. Berikut ini cara penyajian mie instan yang sederhana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Didihkan air dalam panci. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Masak mie kurang lebih 5 menit atau sampai mie matang. 4. Angkat mie dan tuang ke dalam mangkuk. 5. Beri bumbu pelengkap yang terdapat pada mie instan. Sekarang coba kalian tanggapi hasil diskusi kelompok dari Dewa. Kelompok 2 deh, coba. Yayan? Saya mau menanggapi dari hasil kelompok 1. Ini secara keseluruhan memang hampir sama dengan kelompok kami, hanya yang berbeda pada tahap terakhirnya saja. Dari hasil diskusi kelompok kami di tahap terakhir yaitu sebagai berikut. Itu tambahkan sayuran dan telur mata sapi sebagai pelengkap. Kemudian mie pun siap disajikan. Ya, Itu saja dari kelompok kami. ya, Terima kasih, Bu. terima kasih Yayan. Nah, itu adalah hasil dari kelompok kalian atau dari teman-teman kalian. Nah, semuanya itu benar ya, walaupun berbeda kalimatnya, tapi sudah diurutkan secara sistematis. Ada yang ditanyakan lagi tentang tadi tugasnya? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, kalian silahkan melakukan evaluasi atau mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di Google Form ya. Nanti Ibu kirim linknya, kalian kerjakan soalnya. Ada batas waktunya ya, 10 menit batas waktunya. Jadi kalian jangan sampai terlena mengerjakannya santai-santai atau menunggu contekan temannya. Tahu-tahu nanti waktunya sudah habis. Jadi nanti Ibu kirimkan linknya yang di grup WhatsApp ya untuk evaluasi. Jangan lupa itu untuk dikerjakan. Akan menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira siapa ya? Coba Niken bisa memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini. Baik, Bu. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan-tahapan melakukan sesuatu kegiatan secara sistematis. Lalu, kalau manfaat dari teks prosedur itu untuk kehidupan kita sehari-hari bisa digunakan sebagai petunjuk bantuan ketika akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, Bu. Ya, terima kasih Niken atas kesimpulannya. Jadi dalam teks prosedur itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah kegiatan dengan baik secara sistematis tentunya tahapan-tahapannya. Dan teks prosedur ini ternyata banyak manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu ketika kita baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut. Biasanya sering sekali kita jumpai di tempat-tempat umum ataupun di artikel-artikel. Ini adalah kesimpulan tentang materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang mencari informasi, merevisi dan juga unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya masih membahas materi tentang teks prosedur. Nah, untuk kali ini kita akan akhiri dengan membaca doa ya. Silahkan Rohmi baca doa sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.